Oke, kita udah memulai ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Selamat malam buat kita semua. Ya, bersyukur kita sudah bisa kembali lagi dalam acara For God Ministry. Di mana ini adalah salah satu programnya, yaitu Diakonos Project. Di mana ini adalah satu project untuk banyak membahas tentang pelayanan. Dan memang inilah satu project yang bertahap. Sementara memang projectnya adalah kita mengundang orang-orang untuk bisa sharing satu tema pelayanan, orang-orang yang berbeda, yang tentu bukan saya saja. Yang sebelum-sebelumnya kan kita MBA saya selalu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan satu pembicara atau satu narasumber lagi yang membahas dalam seri pemuridan. Namanya Monsieur Brigita Huliselan. Nah, ini dari Ambon aslinya. Aslinya sih dari surga ya sih. Tetap dari surga. Jadi dari Ambon, asal Ambon, dan dia melayani sekarang bersama suaminya di daerah Barong Tongkok atau Kutai Barat. Nah, jadi saudari Manse dan suaminya melayani di sana, membangun pos penginjilan, tapi melalui pendidikan ya, jadi melalui ke sekolah-sekolah, pelayanan ke sekolah-sekolah. Hari ini kita akan belajar tentang murid yang memuridkan. Seorang yang melayani para murid akan mengajarkan kita tentang murid yang memuridkan. Nah, untuk itu kita mau memulainya dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas malam hari ini kami bisa berkumpul kembali di dalam acara For God Ministry. Hari ini kami akan membahas tentang murid yang memuridkan. Kiranya Tuhan mau tolong untuk kiranya Diakonos Project malam hari ini bisa menjadi satu berkat buat mereka yang mendengarkan. Dan kiranya Tuhan memberkati saudari Mansi yang akan menyampaikan dan menolong mereka juga yang akan masuk. Mereka berusaha sedang masuk untuk mereka bisa ikut dan mendengar dan berdiskusi bersama nanti di sesi tanya jawab dan diskusi. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Deja. Ya halo rekan-rekan yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena di malam hari ini dalam anugerah Tuhan boleh mengumpulkan hari ini. Sini juga jadi satu momen yang baru juga buat saya karena baru pertama kali saya diundang sama saudara Dijan untuk mengisi khotbah semacam seminar ya Dijan ya di tempat ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang seri penginjilan dan pemuridan. Nah, saya mengambil judul tentang murid yang memuridkan. Nah, kalau kita bicara tentang murid yang memuridkan, sebenarnya di dalam Alkitab itu sangat banyak menunjukkan tentang murid yang memuridkan. Tapi saya hanya akan mengambil satu pasal dan satu ayat saja untuk kita sama-sama memfokuskan dan melihat kita merenungkan dan memahami pemuridan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan juga itu menjadi satu perintah yang diberikan kepada murid-murid, kepada gereja sampai saat ini juga untuk boleh dikerjakan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena di kesempatan malam hari ini kami sebagai anak-anak Tuhan boleh dikumpulkan untuk sama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman. Kami memohon kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap kami, melembutkan hati kami, dan biarlah kami boleh datang dengan penuh kerendahan di hadapan Tuhan untuk mau sama-sama mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam pemuridan ini ya Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan, dalam pemberitaan firman, biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala gangguan apapun,
sehingga kami boleh difokuskan kepada kebenaran firman yang akan kami dengar. Dan Tuhan juga yang memberikan kuasa bagi hamba dan menyertai hamba. Pakailah hamba yang lemah, hamba yang terbatas, sampai yang berdosa ini ya Tuhan, untuk menyatakan setiap isi hati Tuhan, sehingga boleh memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan di hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk pembahasan murid yang memuridkan di hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, saya mengajak kita sama-sama untuk membuka dari satu pasal yang terkenal ya di dalam Injil Matius, itu puncak dari akhir pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membuka dari Matius 28. Kita akan membaca ayat 16 hingga ayat yang ke-20, tapi saya tekankan lagi, kita nggak akan membahas per ayatnya ya, kita hanya berfokus tentang tema dari pasal ini, yaitu membahas tentang pemuridan ya, tentang memuridkan. Mari kita sama-sama membuka dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Saya boleh meminta Samuel Chandra untuk bacakan untuk kita. Matius berapa, Kak? Matius 28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat ini agak kelompok. Agak sedikit gangguan. Oh iya. Okay. Matius 28 ayat 19 ya. Ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Oke. Saya boleh minta Mas Samuel Chandra untuk membacanya? Oke, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, oke, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang apa sih itu pemuridan dan itu murid yang memuridkan ya. Tapi saya mau bertanya dulu kepada rekan-rekan. Menurut rekan-rekan, Elem, apa sih menurut Elem itu murid? Ya, Pengertian baik, terima kasih Kak. Ya, baik, terima kasih. Karena saya orang awam, mungkin saya memahami murid itu sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Kristus. Ya. Mungkin dari saya sekian Kak. Ya, oke. Terima Terima kasih. Saya mau dengar juga mungkin dari Roberto Mogot. Iya, malam Kak. Ini kalau pengertian saya, mungkin murid itu adalah seseorang yang sedang berguru. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Kalau menurut Matius Chen, tadi saya panggil Samuel Chandra, tapi yang munculnya Matius Chen. Jadi antara Samuel atau Matius Chen? Oh, sama ya. Yang Samuel itu kan datang ke Matius Chen itu buat ngomongnya. Oh, oke. Menurut Samuel apa? Apa itu? Kalau bagi saya sih menjadi murid itu adalah sesuatu yang mau memberi diri untuk diajar supaya lebih mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi, seperti itu kalau tidak salah. Oke, ya. Oke, teman-teman, ketika
ketika kita berbicara tentang murid, kita hari ini saya akan juga memaparkan beberapa pandangan dari penulis-penulis buku pemuridan ya. Tidak banyak, tapi hanya beberapa yang saya ambil ketika mereka memaparkan, memberikan definisi tentang apa itu murid. Ya. Kalau kita melihat secara etimologis ya, kata murid itu berasal dari bahasa Ibrani, ada juga dari bahasa Yunani dan juga dari bahasa Latin ya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani itu kata limud, dalam Yunani mathetes, dan dalam kata Latin itu discipulus ya. Nah, ketiga kata ini mempunyai arti yang sama yang menunjuk kepada murid atau pelajar ya. Pada umumnya kata ini mengacu kepada orang-orang yang menerima ajaran dari guru. Ya misalnya kayak di sekolah ya, seorang murid itu dia pasti mendengar, dia pasti menerima dan menyimak apa yang diajarkan oleh gurunya ya. Nah, kita juga akan melihat pengertian murid dari kamus Alkitab yang dikarang oleh Browning ya. Browning juga mengatakan bahwa murid-murid itu berarti pengikut-pengikut setia seorang guru. Nah, dalam hal ini dia menunjuk kepada Yesus Kristus ya. Kita tahu di mana ketika 3,5 tahun di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus, banyak murid-murid, banyak orang yang mengikutinya ya, dimanapun dia melayani, dimanapun dia berada, di situ banyak orang yang berkumpul untuk mau mendengar dia, menyimak dan melihat apa yang dikerjakan oleh dia ya. Tapi tidak semua orang yang saat itu hadir disebut sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab sendiri juga ada orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani seperti 70 murid ya. Ketika mereka dipilih, mereka diutus berdua-berdua. Kemudian juga di dalam lingkaran kecil itu ada 12 murid ya, ada 12 murid ya. Nah, kita tahu bahwa murid-murid inilah yang dipilih oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan untuk mereka melayani. Nah, inilah pengertian murid dari Browning yang menuju kepada Yesus Kristus ya. Tapi juga ada definisi dari Francis Chan, ya, penulis pemuridan ya, buku pemuridan ya. Saya lupa buku pemuridannya itu tentang apa ya. Dia juga mengatakan bahwa kata murid itu merujuk pada orang yang belajar dan berlatih untuk melanjutkan yang dilakukan oleh gurunya. Ya, pada dasarnya seorang murid itu adalah seorang pengikut ya. Coba kita baca lagi di Lukas 6 ayat 40. Ya, coba kita buka ya Lukas 6 ayat 40 biar lebih jelas. Saya akan membacakan untuk kita ya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, di sini menunjuk bahwa seluruh hakikat untuk menjadi murid Kristus berarti meniru dia, melanjutkan pelayanannya, dan menjadi sama seperti dia di dalam proses itu. Artinya menjadi sama seperti seorang guru ya, dan memuridkan kembali murid-murid yang lain ya. Tetapi juga ada pengertian yang lain dari Alson Garrison. Alson Garrison juga mendefinisikan bahwa seorang murid itu dia memiliki hubungan pribadi secara terus-menerus dengan gurunya, sehingga dia akan mengikuti pola hidup guru tersebut. Jadi Tuhan Yesus itu bukan saja dia membagikan pengajarannya, dia bukan saja menunjukkan mujizatnya kepada murid-muridnya, tetapi dia juga menunjukkan bagaimana pola hidupnya di tengah-tengah pelayanannya di dunia ini. Sehingga itulah yang dituntut oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mereka menjadi sama sepertinya di dalam pola hidupnya juga ya. Jadi kita juga dapat menyimpulkan bahwa menjadi murid adalah menjadi sama seperti gurunya dan merupakan sebuah proses belajar seumur hidup ya. Jadi murid-murid Tuhan Yesus saat itu mereka tidak mempunyai opsi ya untuk mau mengikuti atau tidak ya. Tapi ketika dikatakan sebagai murid yang sejati, berarti dia tahu bahwa kehidupannya itu diserahkan sepenuhnya kepada
Tuhan, sehingga dia akan mengikuti, dia akan melakukan dan melaksanakan apa yang dikehendaki gurunya itu seumur hidupnya ya. Sebelum seorang murid itu diutus untuk memuridkan, dia harus terlebih dahulu menjadi murid ya. Jadi bagaimana dia mau memuridkan kalau dia sendiri belum melalui proses menjadi murid ya. Jadi orang yang mau memuridkan harus menjadi murid dulu, harus melalui proses menjadi murid dulu, baru dia bisa memuridkan. Nah, murid yang sejati itu dia akan mempunyai komitmen untuk mengikuti gurunya. Bukan saja komitmen untuk mengikuti gurunya saja di dalam pelayanan gurunya, tetapi juga pengajarannya, teladan hidupnya, serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Dan kita tahu di dalam pasal 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20 tadi, jadi satu bagian perintah yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita lakukan di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini ya. Menjadi murid Yesus itu bukan menunjukkan kehidupan moral yang baik-baik saja ya saya hanya menunjukkan kehidupan saya, kehidupan yang baik saja, bukan seperti itu ya. Tetapi menjadi murid Yesus yang sejati berarti dia harus mengalami kedewasaan rohani yang menuntut seseorang itu untuk menjalankan amanat agung, yaitu memuridkan ya. Jadi amanat agung ini yaitu memuridkan. Nah, kita juga akan melihat pengertian dari pemuridan. Tadi kita sudah lihat pengertian dari seorang murid ya, berarti dia mengikuti gurunya, dia meniru, bukan saja dalam mengikuti pelayanannya, tapi pengajarannya, teladan hidupnya, pola hidupnya ya. Lalu apa yang dimaksudkan dengan pemuridan? Nah, kita juga akan melihat beberapa pandangan tentang pemuridan. Salah satunya ada Greg Ogden. Ya, dia juga mendefinisikan pemuridan itu sebagai suatu proses menjalin hubungan yang bertanggung jawab selama waktu tertentu dengan tujuan untuk membawa orang percaya menuju kedewasaan rohani di dalam Kristus. Nah, Edmund Chan juga mendefinisikan pemuridan adalah suatu proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Allah dan membina seseorang menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui pertumbuhan rohani yang intensional ya. Intensional berarti yang terus-menerus ya. Sehingga orang yang telah melalui pertumbuhan rohani yang intensional itu mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Jadi dia sudah menerima, dia sudah dimuridkan, dia membagikan dan melipat gandakan itu kepada orang lain ya. Nah, pemuridan adalah proses yang membutuhkan komitmen yang dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Melalui proses pemuridan ini membawa orang lain untuk menuju kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Pemuridan ini bukan sebuah program ya, dia juga bukan sebuah pilihan atau rencana-rencana yang hanya sementara ya, tetapi pemuridan ini adalah tanggung jawab bagi setiap orang percaya untuk diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ya. Jadi dia tidak hanya berhenti sampai di kita saja, atau berhenti sampai di keluarga kita saja, atau berhenti sampai di persekutuan kita saat ini saja, tidak. Tetapi ketika kita mengerti pengertian dari pemuridan, mengerti perintah dari Tuhan Yesus, kita harus melakukan itu terus-menerus di dalam kehidupan kita. Sampai ya, kalau dalam bahasa ini sampai kita mati lah ya, sampai kita meninggal ya. Kita harus terus melaksanakan pemuridan itu, karena itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mau bilang, oh saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi kita nggak menjalankan pemuridan, ya anggap saja kita orang Kristen KTP ya, KTP kita doang yang Kristen, tapi kita tidak menjalankan kehidupan kekristenan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat saudara-saudara gambaran proses pemuridan jadi melalui berbagai aktivitas dan interaksi Yesus yang dinamis dan intensif dengan ke-11 muridnya ya. Kenapa saya bilang ke-11 murid ya? Karena
di amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Matius 28 itu, kita tahu Yudas sudah nggak ada lagi, ya. Yudas sudah nggak ada, yang hanya menerima itu adalah 11 murid, tapi bukan hanya 11 murid saat itu yang ada di situ ya. Di dalam 1 Korintus, saya lupa di pasal berapa, itu juga mencatat ada 500 saudara yang saat itu juga bersama-sama menerima perintah amanat agung itu. Tapi memang tidak semua menjalankan itu. Murid-murid ke-11 murid itulah yang menjalankan perintah Tuhan itu. Tetapi perintah amanat agung itu, perintah memuridkan itu tidak hanya berhenti sampai di murid-murid. Itu juga menjadi satu perintah dan tanggung jawab buat kita sebagai umat Kristen, umat yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sampai saat ini. Ya, jadi gambaran di mana aktivitas dan interaksi yang dilakukan dengan Tuhan Yesus itu diantaranya melalui pengajaran firman Tuhan, bagaimana khotbah-khotbah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di depan umum, di mana para murid itu juga mengikuti dia, dan juga percakapan-percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan para murid. Kemudian juga bagaimana Tuhan Yesus itu melatih mereka untuk melayani. Ya, kita lihat contohlah waktu Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-berdua, itu sebagai satu latihan di mana mereka harus siap untuk melayani dan melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi juga Tuhan menunjukkan teladan hidup. Tadi saya sudah mengatakan di atas pola hidup ya, pola hidup seorang guru itu. Nah, Tuhan Yesus memberikan dan menyaksikan teladan hidupnya itu kepada murid-muridnya itu. Tetapi di dalam seluruh proses Tuhan Yesus membentuk para murid itu, ada juga teguran, peneguhan iman kepada mereka, doa-doa syafaat yang Tuhan Yesus juga naikkan kepada murid-murid itu dilakukan untuk menunjukkan bagaimana pentingnya pemuridan yang harus dilaksanakan oleh para murid. Jadi Tuhan Yesus memandang bahwa pemuridan ini sangat penting ya. Kalau tidak ada pemuridan, mungkin kita tidak bisa sampai sekarang ya mendengar percaya kepada Yesus Kristus. Kalau tidak ada penginjilan, tidak ada pemuridan, kita tidak mungkin bisa sampai percaya kepada Yesus Kristus sampai saat ini ya. Tetapi kita bersyukur melalui teladan, melalui pola hidup yang telah diberikan, pengajaran yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, itulah yang dilaksanakan, yang diteruskan oleh para murid sampai kita juga bisa menerima hal itu. Dan bukan cuma kita menerima sendiri ya, tetapi kita juga harus membagikannya kepada orang lain. Nah, kita juga akan apa sih tujuan pemuridan itu ya? Kalau memang pemuridan itu penting, apa tujuan dari pemuridan itu? Nah, tujuan pemuridan merupakan sebuah pembentukan seorang murid untuk menjadi seperti gurunya dan siap untuk menjadi seorang guru di masa yang akan datang. Ayat Lukas 6 ayat 40 tadi sudah kita baca ya. Ketika murid itu sudah tamat, dia akan menjadi guru lagi seperti guru yang sebelumnya ya. Jadi secara khusus seorang murid itu dipersiapkan untuk pergi memberitakan Injil dan memuridkan orang lain sehingga mencapai kedewasaan rohani serta menjadi murid-murid yang sejati. Jadi bukan sekadar murid Kristus, tapi murid-murid Kristus yang sejati. Murid-murid Kristus yang sejati berarti dia benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh gurunya ya, atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, tadi saya menyinggung tentang memberitakan Injil dan memuridkan. Kalau rekan-rekan bertanya, apa sih bedanya penginjilan dan pemuridan ya? Teman-teman, kita harus memahami bahwa kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan ya. Saya tidak membahas secara panjang ya, tapi saya hanya menekankan tentang penginjilan dan pemuridan itu tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini sangat penting ya. Karena pemuridan itu selalu dimulai dengan penginjilan. Dan penginjilan juga disertai dengan pemuridan. Jadi orang diinjili dulu, menerima Yesus Kristus dulu, baru dia bisa dimuridkan, dia bisa dibina. Seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan pemuridan ya. Penginjilan ya, penginjilan akan disertai dengan pemuridan ya, seperti itu. Nah, tadi kita melihat teman-teman di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu menekankan esensi amanat agung adalah memuridkan orang lain untuk menjadi
murid Kristus. Ya, memuridkan artinya menjadikan semua bangsa untuk belajar kepada Yesus Kristus Sang Guru yang agung di dalam seluruh aspek kehidupannya ya. Di ayat 19 tadi ditekankan, jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Jadikanlah semua bangsa sebagai muridku. Ini merupakan kalimat imperatif atau kalimat perintah ya bagi semua orang percaya. Bukan murid-murid saat itu saja, tetapi semua orang percaya bagi gereja di segala zaman untuk menjalankan perintah amanat agung ini. Ya, amanat agung ini juga menekankan adanya komitmen dan tanggung jawab untuk memahami pentingnya panggilan pemuridan ini bagi seluruh bangsa. Ya, jadi kita nggak bisa menjalankan amanat agung ini tanpa ada komitmen dan tanggung jawab ya. Komitmen dan tanggung jawab itu harus muncul dalam diri kita sendiri ya. Kalau kita mengatakan kita orang percaya, berarti kita sadar dan kita harus mempunyai komitmen untuk benar-benar mau melaksanakan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, inilah satu-satunya perintah yang secara langsung diberikan kepada kita yang mengaku sebagai orang percaya ya, untuk memuridkan orang-orang yang bersedia memisahkan diri dari dunia ini dan berkomitmen untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Ya, itulah ciri murid yang sejati ya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus ya. Kalau kita bahas tentang apa sih itu menyangkal diri ya. Kalau kita mau bilang menyangkal diri berarti kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus. Entah itu harta kita, entah itu kenyamanan kita ya, zona nyaman kita, keinginan-keinginan kita sendiri ya. Kita harus menanggalkan semua itu. Termasuk juga di dalam Matius 8 itu dikatakan juga harus meninggalkan keluarganya. Kita lihat hal untuk mengikuti Yesus ya. Hal untuk mengikuti Yesus di situ ketika dia mengatakan mau menguburkan ayahnya, Yesus Kristus berkata kepada dia, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Bukan berarti harus meninggalkan keluarganya ya. Bukan seperti itu. Tapi dalam hal ini meninggalkan keluarga adalah mengutamakan dan kepada Kristus, mengutamakan Kristus terlebih dahulu dari keluarga kita. Ya, saya punya pengalaman ya tentang ketika saya mau masuk sekolah teologi ya. Ketika saya masuk sekolah teologi itu keluarga saya itu sama sekali tidak menerima saya untuk masuk sekolah teologi, tidak setuju ya dengan berbagai macam alasan yang mereka kasih untuk saya. Tapi saat itu saya hanya bergumul dengan mama dan papa saya dan saya tekadkan niat saya berkomitmen untuk benar-benar saya mau melanjutkan panggilan ini gitu ya. Kemudian saya tidak mengerti tentang penyangkalan diri ini ya. Saya sama sekali tidak mengerti sampai akhirnya saya masuk di sekolah teologi itu baru saya ketika salah satu hamba Tuhan kami ya, Pak Antonius ini tuh mengatakan kepada saya seperti ini. Waktu itu memang hati saya itu masih berat untuk meninggalkan keluarga sampai saya tuh setiap tahun, jangankan setiap tahun ya, setiap libur aja. Kalau saya udah lihat kalender libur tuh saya pengen sekali untuk pulang gitu. Karena memang hati saya masih di keluarga saya gitu. Tapi akhirnya bersyukurnya sekolah saya itu tidak seperti itu. Dia tidak mengizinkan dengan segampangnya mahasiswa pulang tanpa alasan yang jelas gitu ya. Nah sampai akhirnya saya waktu ikut ibadah minggu itu Pak Antonius ini itu mengatakan kepada jemaat seperti ini. Nah, saya lupa waktu itu khotbahnya apa, tapi saya ingat kalimat beliau bahwa ketika Tuhan yang memanggil kita, itu, Tuhan yang akan memelihara keluarga kita. Jadi kalau kita mau mengikut Tuhan, biarlah kita menyangkal diri, kita menanggalkan seluruh zona nyaman kita menanggalkan apa yang bukan menjadi utama kita kepada Tuhan. Disitulah saya mulai berpikir bahwa, oh ya, saya di situ mulai berpikir dan mulai sedikit terharu saya waktu itu, karena saya tersentuh dengan kalimat Pak Anton itu, karena saya sama sekali belum mengerti tentang penyangkalan diri itu. Tapi ketika Pak Anton menekankan hal itu kepada saya mulai memahami bahwa saya benar-benar harus meninggalkan zona nyaman saya. Saya harus benar-benar meninggalkan fokus saya yang tadinya ke keluarga, saya arahkan kepada Tuhan.
Karena saya sendiri sudah berkomitmen untuk mau mengikuti panggilan Tuhan. Jadi saya harus siap untuk menyangkal diri. Nah, disitulah saya terus berdoa dan saya memohon kepada Tuhan untuk saya boleh sungguh-sungguh menyangkal diri. Meninggalkan segala sesuatu, zona nyaman saya, hati saya yang terhubung keluarga, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, di situ saya juga semakin dikuatkan dengan khotbah-khotbah dari hamba Tuhan mengenai penyangkalan diri. Nah, dalam mengikut Tuhan, dalam menjadi murid Kristus yang sejati, penyangkalan diri ini tidak cuma penting. Penyangkalan ini juga, mohon maaf, mungkin Ibu Telovesfordia boleh 2 minut agak feedback buat teman-teman yang lain. Iya. Oh ya, maaf. Iya, terima kasih Bu. Ya. Jadi penyangkalan diri ini sangat perlu untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau kita hanya mau mengikut Tuhan tanpa menyangkal diri, ya kita nggak akan melaksanakan tugas yang telah Tuhan tanggung jawab, yang telah Tuhan berikan itu dengan sungguh-sungguh dan selesai gitu, nggak akan gitu ya. Tetapi mengikut Tuhan itu bukan cuma berhenti sampai di penyangkalan diri. Mengikut Tuhan juga harus siap untuk memikul salib. Ya, rela menderita, bersusah-susah untuk melayani Tuhan. Bahkan ya kita lihat ya, mungkin ada misionaris atau penginjil-penginjil kita yang saat ini mereka mengalami penganiayaan, itu juga satu pikul salib bagi mereka ya. Tapi bukan berarti mereka harus menyangkali iman mereka ketika mereka mengalami penganiayaan itu, tidak saudara. Tetapi disitulah mereka belajar memikul salib demi kebenaran firman Tuhan itu diberitakan. Jadi kita memahami bahwa mengikut Kristus, menjadi murid yang sejati, kita harus siap menyangkal diri dan juga memikul salib. Melalui penyangkalan diri dan memikul salib itu juga ada komitmen kita yang paling utama. Ada komitmen. Kalau kita sudah punya komitmen, kalau kita sudah punya hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan, kita pasti siap dan kita pasti sanggup untuk menyangkal diri dan memikul salib untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Rekan-rekan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Tuhan bagi orang dunia itu hal yang tidak mungkin. Ya. Tetapi bagi orang di dalam Kristus, mengikut Tuhan adalah hal yang utama dan menuntut keharusan. Sehingga kita harus memisahkan diri dari kehidupan dunia ini. Kita tahu ya, mengikut Tuhan itu bukan, oh iya saya ikut Tuhan, saya ke gereja, tapi saya nggak mau tinggalkan nih apa yang menjadi kesenangan saya di dalam dunia ini. Misalnya apa ya? Entah itu kemabukan kita, atau itu hal-hal yang membuat kita itu nyaman, ya. Tidak seperti itu ya. Kalau kita mengatakan kita mau mengikut Tuhan, berarti kita benar-benar harus memisahkan diri kita dari kehidupan dunia ini. Kita nggak bisa mengikut Tuhan dengan bercampur dengan kehidupan dunia ini. Ini nggak menyatu ya Bapak Ibu, nggak menyatu. Kita anggaplah dunia ini itu kegelapan ya. Tuhan itu terang kita. Nggak mungkin terang itu menyatu dengan kegelapan ya. Sehingga ketika kita mau mengikut Tuhan, benar-benar kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Dan kita meninggalkan seluruh kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini ya. Kenyamanan kita, zona-zona nyaman kita, hal-hal yang membuat kita terlena sehingga kita melupakan Tuhan. Itu yang harus kita tinggalkan, seluruh dosa kita. Itu harus kita tinggalkan untuk kita boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, kita kembali di dalam pemuridan ini ya. Kita melihat di Matius 28 ini dalam puncak pelayanan Tuhan Yesus, dia juga memanggil kita untuk menghasilkan murid-murid yang sejati. Ya, pemanggilan ini bukan berlaku pada para murid saat itu saja, tetapi bagi semua orang percaya di muka bumi ini, bagi gereja di tengah-tengah zaman ini ya. Seperti perkataan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia menampakkan diri ya setelah kebangkitan. Coba kita buka di dalam Yohanes 20 ayat 21. Saya boleh minta Elem untuk baca untuk kita, Yohanes 20 ayat 21. Ayat 21b aja.
Yohanes 20 ayat 21 ya Kak. Ya, 21b. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, terima kasih. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya. Kita juga diutus oleh Tuhan sebagai murid-murid Kristus yang sejati, sebagai umat yang percaya untuk boleh memberitakan, bahkan menghasilkan murid-murid yang baru. Ya, kita harus menjadi murid yang benar-benar memuridkan, seperti apa yang sudah dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 21 ini. Bapa mengutus Yesus Kristus juga mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kebenaran firman itu. Ya, nah kita lihat bahwa gereja itu dipanggil untuk keluar ya. Gereja itu dipanggil untuk keluar, untuk pergi ke dalam dunia ini dan menjadi wakilnya dan membagikan pesan Injilnya ini kepada orang-orang lain. Ya, nah kita kalau lihat di dalam pembentukan Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun, Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia ini telah mempersiapkan murid-muridnya itu secara khusus ya. Yesus memanggil mereka, membentuk mereka melalui harga-harga yang harus mereka bayar, yaitu meninggalkan segala sesuatu di dunia ini, yaitu memikul salib dan mengikuti Yesus, yaitu satu bentuk-bentuk yang telah satu pembentukan Tuhan Yesus itu bagi murid-murid untuk mempersiapkan mereka, memberitakan dan melanjutkan membagikan pesan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid bagi dunia ini. Nah, demikian juga dengan gereja. Ya, saya mau tanya kepada rekan-rekannya semua ya, seberapa penting sih pemuridan di dalam gereja? Ya, atau secara pribadi deh, seberapa penting pemuridan bagi saudara-saudari? Saya mau tanya satu-satu ya, mungkin saya boleh dari Kak Dejan. Menurut Kak Dejan, seberapa penting pemuridan bagi Kak Dejan? Entah itu bagi gereja atau bagi Kak Dejan secara pribadi? Nah, kalau bagi gereja itu memang itu penting karena memang ini satu, karena kalau tidak melakukannya ini berarti kita melanggar esensi gereja. Karena esensi gereja kan dia kan memuridkan. Dia membawa jemaat-jemaatnya, umat Tuhan untuk dimuridkan. Itu kan esensi gereja. Jadi saya lebih melihat bahwa pemuridan adalah salah satu esensi dari gereja. Kehadiran eksistensinya gereja itu hadir di dalam wujud memuridkan. Itu sih ya. Dari Samuel Chandra? Kalau dari saya, kalau tidak ada pemuridan di gereja, maka terjadi adalah banyak jemaat-jemaat awam juga yang jadi mereka tidak mengerti, maksudnya untuk apa ya, maksudnya tidak mengerti kebenaran juga secara utuh dan menjadi malas belajar juga kalau seperti itu, kalau tidak ada pemuridan di dalam gereja. Nah, oke. Kalau Kalau Ellen? Ya, terima kasih Kak. Mungkin ini karena saya ini orang awam Kak. Saya jawabnya pemuridan itu penting, khususnya bagi kami yang orang awam ini, karena apabila gereja tidak punya pemuridan, ini bisa saja nanti jemaat ini tersesat. Apalagi ditambah lagi semakin hari pengajaran dalam kekristenan khususnya ini timbang siur. Itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Oke. Kalau Pak Robert? Kalau menurut saya sangat penting ya, Kak Mansyur. Karena pertama kalau ditanya secara pribadi, saya harus tahu siapa yang saya ikuti. Saya harus mempunyai pengenalan yang benar akan siapa yang saya ikuti.
sehingga saya bisa memberitahukan kepada orang lain kenapa harus mengikuti Tuhan Yesus. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, kalau Ibu Telofe. Kalau menurut saya pemuridan itu penting karena biar jemaat itu tahu mana ajaran dan doktrin yang benar, karena kan banyak pendeta hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak memberitakan Injil Kristus tapi memberitakan dirinya sendiri gitu, bukan memuliakan Tuhan malah memuliakan dirinya sendiri gitu. Ya, terima kasih. Kalau HJ. Tadi pertanyaannya dari seberapa pentingnya muridnya bagi gereja, gitu ya? Iya. Nah, menurut saya kalau murid itu berarti kita sebagai ibaratnya seperti di sekolah, siswa yang tidak tahu apa-apa. Nah, tentu di sekolah itu tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, oleh karena itu dia menjadi murid dan diajari oleh gurunya. Nah, begitu juga dengan kita sebagai pemuridan di gereja, pasti belum mengenal atau belum cukup ilmu tentang pengetahuan tentang kekristenan. Oleh karena itu, sangat penting sekali pemuridan itu bagi gereja, agar pengetahuan tentang kekristenan itu semakin bertambah dan bisa diterapkan kepada masing-masing orang dan lingkungan tersebut. Iya, oke. Terima kasih rekan-rekan, sangat baik jawabannya ya. Saya juga mau mengatakan bahwa memang sangat benar bahwa pemuridan itu sangat penting baik secara pribadi maupun juga kehidupan gereja saat ini ya. Karena kita tahu Alkitab sendiri juga sudah mengatakan ya bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah, itu menjadi satu tanggung jawab yang harus kita kerjakan ya, karena gereja itu dipanggil untuk keluar ya. Jadi bukan cuma berfokus dengan program-program yang di dalamnya, bukan berfokus dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya, atau bukan berfokus kepada seperti tadi Ibu Telofe bilang bahwa hanya memberitakan tentang dirinya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita sebagai gereja itu benar-benar dipanggil keluar untuk memberitakan kebenaran firman itu juga kepada orang lain. Sehingga orang lain juga boleh dibentuk, dibina menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dan melalui dia juga boleh melipat gandakan murid-murid yang lain ya. Nah, kebangunan rohani gereja-gereja sejati itu tidak hanya berfokus pada kebaktian rohani atau program-program di dalam gereja ya, melainkan memuridkan secara mendalam dan intensional adalah suatu perwujudan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ya. Sangat penting bahwa ini jadi perwujudan amanat agung yang telah diperintahkan kepada kita. Nah, tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kehidupan bergereja saat ini ya gitu ya. Ada gereja-gereja yang memang bertumbuh secara kualitas, tetapi ada juga yang bertumbuh secara kuantitas ya. Tapi juga ada gereja yang bertumbuh secara kualitas dan kuantitas ya. Kalau kita bicara kualitas berarti kita bicara firman-nya ya. Kualitas di dalam hal firman. Kalau kuantitas berarti kita bicara tentang pertambahan murid-murid Kristus itu ya. Kalau kita melihat hanya gereja yang bertumbuh secara kuantitas atau hanya gereja yang bertumbuh secara kualitas, seperti pincang ya Bapak Ibu ya, seperti pincang ya rekan-rekan ya. Sedangkan gereja yang sejati, gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas ya. Jangan kita pikir ketika kita lihat satu gereja, wah gereja ini besar ya, gitu. Jemaatnya juga banyak ya, gitu. Tapi kita coba lihat ke dalamnya ya. Apakah gereja ini benar-benar bertumbuh secara kualitas juga? Apakah gereja ini benar-benar kembali kepada Alkitab? Atau hanya menekankan moral untuk meningkatkan kuantitas, tetapi tidak ada pertumbuhan secara kualitas ya. Gereja yang hanya menekankan moral tanpa kembali kepada konteks Alkitab hanya akan bertumbuh secara kuantitas ya. Bapak Ibu, orang dunia akan sangat senang dengan hal-hal yang seperti ini ya. Yang gereja hanya berbicarakan tentang moral ya. Tetapi di mana firman? Dia boleh ambil ayat firman,
Tapi ayat firman yang dia bahas adalah moral, moral, dan moral. Tetapi dia tidak kembali kepada konteks di dalam Alkitab ini. Sedangkan gereja itu harusnya bertumbuh secara kualitas di dalam firman Tuhan yang sejati, yang benar, sehingga melalui firman Tuhan itu juga mengarahkan orang lain untuk melaksanakan amanat agung. Dan melalui pelaksanaan amanat agung ini juga gereja bertumbuh secara kuantitas, di mana pertambahan murid-murid Kristus yang sejati ya. Tetapi ya kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada gereja-gereja yang hanya stuck di kuantitas, tetapi juga hanya stuck di kualitas ya. Mereka puas hanya di situ, tetapi mereka tidak melihat bagaimana pertumbuhan sebagai gereja yang sejati ya. Nah, saya membahas sekilas tentang gereja yang bertumbuh dalam segi kualitas ya. Gereja yang bertumbuh dalam segi kualitas ya terjadi melalui proses mengajar dan belajar yang intensif sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Kebenaran yang diajarkan bukan hanya dimengerti ya, bukan cuman pengetahuan kita doang ya, tetapi dilaksanakan ya. Kalau kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 ya, saya ambil salah satu contoh ayat aja, di situ dibilang pembaharuan akal budi menghasilkan kemampuan untuk membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita tahu dong, kita tahu, ketika kita menerima firman, kita tahu mana yang benar, yang harus kita terima dan harus kita laksanakan, mana yang tidak benar, yang tidak harus kita lakukan. Nah, gereja yang bertumbuh secara kualitas seperti inilah yang menghasilkan bertumbuh secara kualitas, maka pemuridan akan berhasil mencetak murid-murid Kristus yang sejati. Begitu juga dengan gereja yang bertumbuh secara kuantitas, adanya murid-murid berkualitas yang menangkap beban pelayanan dan menjangkau serta membina murid-murid yang lain. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 ya, di situ ada prinsip yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Saya boleh meminta Pak Roberto boleh membaca 2 Timotius 2 ayat 2? 2 Timotius 2 ayat 2 firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah di dalam hal ini mengandung perintah untuk meneruskan kebenaran itu kepada orang lain di dalam kualitas yang sama juga ya. Sehingga dalam kualitas yang sama itu juga menghasilkan kuantitas, yaitu pertambahan murid-murid yang sejati ya. Dalam hal ini kita melihat bahwa pemuridan secara kualitas dan kuantitas terjadi karena adanya orang-orang yang berkomitmen dan menjawab menghidupkan amanat agung. Ya, saya juga mau mengajak kita untuk melihat kehidupan gereja zaman ini ya. Kenyataan itu sebagian orang Kristen mengaku sebagai orang percaya, tetapi memiliki komitmen untuk diperlengkapi tidak memiliki komitmen untuk diperlengkapi sebagai seorang murid yang sejati dan bahkan menghindar untuk melaksanakan pemuridan sebagai tanggung jawab orang percaya. Saya ambil satu contoh ya. Saya di sini ada pelayanan KTB ya. Saya juga baru di sini, KTB ini juga bukan saya yang bentuk, tapi saya diminta pelayanan bersama suami di sini. Bapak Ibu, ketika kami melayani orang-orang di sini, mereka itu punya hati untuk mau bergereja itu sangat besar gitu ya. Sampai pengen sekali cari gereja gitu, cari gereja yang benar-benar gitu ya, maksudnya benar yang bisa mereka bernaung di dalamnya gitu. Karena kebanyakan mereka ke gereja tapi bermasalah terus gitu sama hamba Tuhannya. Ya, saya tidak tahu permasalahannya di mana, tapi sudah pasti orang-orang ini tuh sudah tidak bergereja sangat lama. Dan mereka mencari satu naungan gereja gitu. Tapi karena mereka belum dapat, akhirnya mereka bentuklah KTB. Mereka bentuk KTB ini, terus di dalamnya mereka meminta salah satu simpatisan dari gereja kami juga untuk mengajar bersama dengan saya dan suami. Kami mengajar
belajar, kami bahas tentang kebenaran firman. Bapak Ibu, mereka tuh antusias sekali untuk belajar firman. Tetapi ada satu hal yang menjadi pergumulan kami. Mereka hanya berkutat di soal moral. Mereka hanya berkutat di kerinduan untuk mau bergereja. Tapi itu tidak bertumbuh bersamaan dengan komitmen mereka untuk diperlengkapi benar-benar menjadi murid yang sejati. Ya memang ini baru 3-4 bulan ya, baru 3 bulan lah Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Tapi ini juga menjadi satu pergumulan kami ya, karena waktu kami mengajar tentang anugerah, kami menekankan terus, masih banyak yang belum mengerti. Gitu. Sampai akhirnya kami coba untuk memahami, coba untuk berdiskusi, coba untuk memahami apa permasalahan mereka gitu ya. Ternyata memang mereka terlalu banyak dicangkokkan dengan kehidupan moral, sampai mereka itu tidak mempunyai satu identitas yang pasti gitu di dalam Kristus, bahwa mereka tuh harus benar-benar bertumbuh di dalam komitmen yang diperlengkapi menjadi murid-murid yang sejati ya, sehingga mempunyai hati juga untuk mau bertanggung jawab menjalankan pemuridan itu kepada orang lain. Jadi saat ini kami pun masih dasar bagi mereka. Kami masih membagikan dulu bagaimana menjadi seorang murid yang sejati melalui kebenaran-kebenaran firman, sehingga mereka boleh bertumbuh dulu secara rohani, kemudian mereka mempunyai komitmen, baru kami bisa membina mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai murid-murid yang sejati ini. Nah, kehidupan gereja sama saat ini tuh seperti itu ya. Kadang mereka hanya membagikan firman, tapi mereka tidak ada follow up ya, dalam pengertian tidak melanjutkan bagaimana membina akan jemaat mereka, murid-murid mereka ini untuk melanjutkan, meneruskan akan berita yang telah mereka dapatkan ini kepada orang lain ya, dalam pengertian melipat gandakan murid ya. Ini yang seharusnya menjadi satu pergumulan juga bagi kita ya. Kalau kita mengatakan kita adalah murid-murid Kristus yang sejati, seharusnya kita juga melaksanakan pemuridan ini, dan kita juga harus mempunyai hati yang rindu untuk berdoa dan bergumul bagi gereja-gereja yang masih sangat kurang dalam memahami tentang perintah pemuridan ini ya. Perintah untuk menjadi murid yang memuridkan ini. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah melaksanakan pemuridan ini tidak boleh tergantikan oleh kesibukan-kesibukan yang lain ya. Kita harus memakai waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan untuk memuridkan saudara-saudara kita yang masih baik secara rohani ya. Artinya mereka belum menyadari tanggung jawab sebagai orang Kristen untuk memuridkan ya. Ada tetangga kita, ada orang tua kita, sahabat kita, teman-teman kita, entah itu suami atau istri kita atau anak-anak kita yang belum mengerti tanggung jawab ini. Kita harus timbulkan kerinduan di dalam hati kita untuk membawa mereka menjadi murid-murid yang sejati. Dimulai dengan apa? Dengan pengajaran firman, Bapak Ibu. Dengan pengajaran firman, kita masukkan kepada mereka, pelan-pelan mereka bertumbuh secara rohani, kemudian ada kesadaran untuk komitmen, sehingga disitulah baru kita menekankan tentang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk memuridkan orang lain. Ya. Kita membimbing mereka untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Dengan demikian, orang-orang yang telah kita muridkan inilah mereka juga memuridkan orang lain untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita tidak bisa hanya membicarakan pemuridan, tetapi kita tidak mempraktekannya ya. Seperti saat inilah ya, saya harap selesai kita dari persekutuan ini, kita benar-benar menjalankan kehidupan kekristenan kita menjalankan komitmen kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk memuridkan orang-orang di sekitar kita. Sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak yang sangat membutuhkan akan pembinaan, membutuhkan Injil dan pembinaan kebenaran firman yang di sekitar kita, sehingga itu harus menjadi beban ya, menjadi beban di dalam hati kita untuk menjangkau orang-orang itu ya. Kalau kita melalaikan perintah untuk memuridkan ini, berarti kita sedang menunjukkan komitmen yang dangkal ya. Saya bisa mengatakan kita menunjukkan komitmen yang dangkal, ketidaktahuan mengenai Alkitab, dan
kemampuan untuk memajukan pelayanan Kristen. Karena apa? Alkitab sendiri sudah mengatakan kepada kita, dan saat ini juga kita mendengar tentang bagaimana menjadi murid Kristus yang sejati, bagaimana menjadi murid yang memuridkannya. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita melalaikannya, berarti kita menunjukkan satu komitmen yang dangkal, ketidaktahuan mengenai Alkitab, dan ketidakmampuan untuk memajukan pelayanan kekristenan ya. Saya mengutip salah satu tokoh pemuridan ya, dia mengatakan, ini Greg Ogden juga, dia menyimpulkan tentang kondisi pemuridan saat ini. Dia mengatakan satu kata yang digunakan di dalam kondisi pemuridan saat ini adalah kedangkalan ya. Semangat menambah jumlah gereja tidak disertai dengan komitmen untuk menjadikan orang percaya bertumbuh semakin dalam sebagai murid Kristus. Ogden juga mengutip kalimat John Stott yang mengatakan, dalam waktu yang lama 25 tahun atau lebih, pertumbuhan gereja telah menjadi dominan. Saya sangat bersukacita dalam hal ini, namun harus kita akui bahwa pertumbuhan ini terjadi tanpa adanya kedalaman. Saya percaya pada apa yang dikatakan Cook Colson, bahwa gereja semakin meluas 3.000 mil, namun hanya 1 inci kedalamannya. Banyak sekali yang masih bayi dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, kedangkalan yang dimaksud ini kurangnya pemahaman menjadi murid Kristus dan komitmen untuk bertumbuh secara mendalam. Ketika kita mengatakan diri sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, ya, tetapi tidak menyadari pentingnya memiliki komitmen dan ketaatan dalam melaksanakan amanat agung, yaitu memuridkan, berarti kita sedang ada di dalam kedangkalan ini. Jadi sangat penting kita sebagai orang percaya dan murid Kristus yang sejati memegang tongkat estafet dan meneruskannya bagi orang lain. Kita harus melipat gandakan murid, karena itu perintah Kristus kepada kita, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus yang sejati. Murid seperti apa? Murid yang sejati, murid yang melaksanakan perintah gurunya dan meneruskan kepada murid-murid yang baru. Pemuridan ini sebuah relasi ya, yang dibangun dengan konsisten untuk memuridkan orang lain. Ya, Yesus Kristus sendiri telah memberikan teladan dengan menghabiskan waktu dan mempersiapkan para murid untuk melanjutkan pelayanannya selama 3,5 tahun ya. Memuridkan menjelaskan misi Allah untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus. Pemuridan adalah perintah seumur hidup bagi gereja di segala zaman. Sehingga gereja bukan saja bertumbuh secara kualitas tetapi juga secara kuantitas. Keharusan gereja untuk mempertumbuhkan kerohanian jemaat dan mendorong jemaat memuridkan serta melipat gandakan murid. Ya, dalam hal ini, dalam hal pemuridan, peran gereja itu sangat-sangatlah penting untuk menjadi murid-murid Kristus yang handal di dalam segala zaman. Gereja adalah tempat yang ideal bagi pemuridan yang secara efektif terbentuk dan dikerjakan. Gereja yang tidak menjalankan penginjilan dan pemuridan adalah gereja yang mati, dalam tanda kutip gereja yang mati. Dalam pengertian, gereja itu tidak mengalami pertumbuhan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Menutup akan persekutuan kita di hari ini, saya mau bertanya, sudahkah kita menjadi murid yang memuridkan? Saya mendorong kita sama-sama untuk mempunyai komitmen yang disertai dengan tanggung jawab dan ketaatan yang total untuk menjadi murid yang memuridkan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus dan menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati. Sehingga nama Kristus juga boleh dipermuliakan baik di dalam kehidupan kita maupun di tengah-tengah pelayanan kita. Amin. Ya, kita menutup dengan doa. Saya boleh meminta Pak Roberto Mogot untuk boleh menutup kita di dalam doa. Dan itu Mari juga kita membuka sesi diskusi juga ya Pak. Oh iya, siap. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa
atas materi yang telah disampaikan oleh Saudari Mance pada malam hari ini. Begitu sangat membantu kami untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing, apakah kami sudah menjadi murid yang layak di hadapan Bapa dan layak untuk mengemban tugas ilahi ini. Tuntun kami Bapa, tuntun kami Roh Kudus, untuk kami boleh mempelajari lebih dalam lagi, mengambil prinsip yang benar, dan juga dengan kemampuan yang daripada Roh Kudus semata, menjadi pelaku-pelakunya di dalam kehidupan kami. Berkati juga Saudari Mance yang sudah menuntun kami untuk mempelajari lebih dalam tentang materi malam hari ini, dan biarlah sesi diskusi yang akan dimulai Bapak tuntun sehingga setiap kami boleh saling memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kami utarakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Mansyah yang sudah membawakan materi tentang murid yang memuridkan. Sejam ya, pas. Sejam pas. Nah, sebelum kita masuk sesi diskusi, atau tanya jawab atau sharing, ya saya mau mengumumkan sedikit. Jadi kita sudah masuk di dalam satu seri di dalam Diakonos Project. Satu project yang membahas tentang pelayanan-pelayanan. Setiap hari Kamis kami adakan acara ini. Nah, jadi acara Diakonos Project ini pas sekarang adalah membahas seri pemuridan dan penginjilan. Nah, hari ini yang membahas pemuridan adalah Saudari Mance. Nanti bahasan penginjilan kami membuat satu tema khusus, itu dibahas oleh dari salah seorang hamba Tuhan juga. Ini saya sharing ya, share sedikit brosurnya. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Belum, Pak. Ini belum ya? Yang lain kelihatan nggak? Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, bisa di Zoom. Ya, ini yang langkah praktis pemberitaan Injil. Nah, ini pernah penulisnya sendiri akan membawakan sharingnya. Awalnya beliau saya ajak bagaimana mengajar kita tentang penginjilan EE. Ya, beliau lebih, bagaimana kita bahas dari sharing buku aja, dari buku saya. Oh ya, oke Pak. Jadi Pak Niko Hosea Layantara akan membahas dari bukunya, yaitu Langkah Praktis Pemberitaan Injil kepada Anak Autis. Nah, jadi harap minggu depan kita bisa ikut hadir bersama-sama juga. Nah, oke, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab, diskusi dan sharing. Kita dipersilahkan ya bagi yang mau bertanya, atau ada yang miss, atau ada yang mau sedikit diskusi persoalan tentang murid yang memuridkan. Memang tema yang unik ya buat kita, karena memang kita mungkin kurang memikirkan tentang pemuridan. Karena padahal itu adalah salah satu hal yang penting di dalam gereja. Bahkan tadi kita sudah sebutkan kan pentingnya pemuridan. Ya, mungkin ada yang bertanya dulu dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau ditanyakan. Silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak usah sungkan-sungkan. Dari Sam biasanya ada ini yang bertanya, cuman mungkin lagi nunggu-nunggu orang mau nanya duluan. Biasanya langsung ngomong. Sam, ada yang mau ditanyain, Sam? Yang lain dulu aja, Pak. Biasanya acara begini mereka banyak nanya, sampai dulu setengah jam lebih nanya pertanyaan. Oke, Saudari Elam, ada yang mau ditanyain? Mau didiskusikan? Silakan. Lanjut dulu Kak, menyimak. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain ya, saya bantu mendorong kita ya. Oke, ya memang tadi menarik sekali membahas tentang murid yang memuridkan, bahwa sebelum kita menjadi orang yang memuridkan itu memang kita perlu ada namanya menjadi seorang murid ya. Bagaimana kita menjadi orang yang dimuridkan terlebih dahulu. Dan waktu kita tidak bisa dimuridkan terlebih dahulu, itu memang kita akan sulit untuk memuridkan. Nah, mungkin bagaimana ya sebenarnya kita sebagai orang yang menjadi murid itu bisa siap menjadi murid ya? Atau apa ya kira-kira langkah praktis ya kalau dari Saudari Mance untuk kita bisa menjadi seorang murid? Dalam artian
rela menjadi seorang murid itu bagaimana ya? Di tengah-tengah memang hidup kita itu kadang-kadang kedagingan atau keduniawian itu masih sulit untuk ditaklukkan. Bagaimana kita untuk sebelum jadi orang yang memuridkan, kan kita pasti jadi seorang murid. Itu seperti apa ya? Kedua, kriteria macam apa sih yang baik buat kita untuk siap memuridkan orang? Atau memang kita sudah apa namanya, oke lah, saya karena memang saya masih manusia orang orang yang masih jatuh dalam dosa, tapi saya harus tetap memuridkan, atau begitukah? Atau memang harus matang dalam artian begitu? Kriteria macam apalah untuk kita siap untuk menjadi seorang yang memuridkan? Jadi pertama, bagaimana kita bisa siap untuk dimuridkan, dan kedua, kriteria macam apa sih kalau dari saudari Mansa kita bisa menjadi seorang yang memuridkan? Yang siap memuridkan, yang siap dimuridkan dan siap memuridkan. Silakan. Iya. Kalau yang pertama, bagaimana kita siap untuk menjadi orang yang dimuridkan? Sebenarnya tadi saya juga udah sempat membahas ya, bagaimana kita menjadi orang yang siap untuk dimuridkan. Yang pasti itu harus ada, yang pasti satu dulu ya, dia sudah orang yang percaya Yesus Kristus. Nah, dari dia orang yang sudah percaya Yesus Kristus itu berarti dia menumbuhkan ada hati yang menumbuhkan komitmen ya, kesadarannya untuk berkomitmen untuk menjadi murid yang sejati. Kalau dia sudah berkomitmen menjadi murid yang sejati, berarti dia siap untuk dibina di dalam pengajaran firman Tuhan dan diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan akan pemuridan itu ya. Nah, kalau soal kriteria, apakah kalau kita masih orang berdosa kita harus memuridkan? Yang pasti Bapak Ibu, orang yang memuridkan itu seharusnya orang yang sudah percaya. Nah, kriteria dia seorang yang berdosa atau tidak ya, kita tidak memungkiri bahwa walaupun kita sudah ada di dalam Kristus, tapi ada kemungkinan untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi bukan berarti kita harus terus mengulangi dosa itu ya, tidak ya, bukan berarti kita harus mengulang gitu ya. Kita harus benar-benar memohon Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan akan kedagingan kita, mengalahkan hal-hal yang sudah kita lakukan itu ya. Terlebih kita minta ampun, kemudian kita meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita tidak lagi mengulangi itu, dan kita meminta kekuatan untuk kita boleh tetap menjalankan akan pemuridan ini ya. Seperti itu sih kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman yang lain mau nambah, boleh aja. Yuk, ada yang mau menjawab juga ya. Memang pertama kita harus menjadi orang percaya dulu. Memuridkan orang dalam Kristus tapi bukan orang percaya, itu iya, tidak makanya dia tuh dimulai, pemuridan itu harus dimulai dengan penginjilan ya. Nah itu dia seperti itu. Nah, sejauh ini mungkin ya, bagaimana kita memperjuangkan pemuridan yang, bagaimana kita menghadapi pemuridan yang mungkin di sekitar kita ya, bagi kita ini di sekitar kita itu pemuridan yang saya tahu kan pasti ada ini merujuk kepada penyesatan. Ya, mungkin pemuridan yang memang yang memang mungkin bagi dia sih pemuridan bagi dia, tapi dia orangnya tidak sadar, dia memuridkan untuk menuju pada penyesatan. Bagaimana kira-kira? Seperti gimana? Ya, maksudnya bagaimana kita menanggapinya kalau dari saudari Nancy? Maaf, saya kurang dengar itu pertanyaannya gimana, Jan? Kalau kita kita menghadapi orang di sekitar kita, pemuridan di sekitar kita, nah kan tetangga kita nih orang yang buat pemuridannya yang salah, yang menyesatkan. Kira-kira kita bagaimana tanggapannya ya? Dari saudari Mansyah. Kita harus menginjili dan membina dia lagi sih. Kalau menurut saya, berarti dia sudah punya konsep yang salah kan ya, dia sudah punya konsep yang salah gitu ya tentang pemuridan ya. Kita harus benar-benar menginjili dia lagi, kemudian kita membina dia gitu ya, membina dia dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, membawa dia untuk back to the Bible, kembali nih ke Alkitab, jalankan pemuridan yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu
gitu. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab kan banyak sekali gitu ya konsep pemuridan yang Tuhan Yesus jalankan di dalam Alkitab ya. Sebenarnya tadinya saya mau membahas dari Injil Matius itu ada 4 pasal yang saya ambil tentang konsep pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu. Tapi saya tidak sempat lagi, saya hanya ambil 1 poin ini saja untuk membahas. Di Alkitab itu banyak ya. Sedangkan kalau kita baca tafsiran Matius itu semuanya di dalam Injil Matius itu sangat banyak membahas tentang pemuridan. Seperti itu. Oke, luar biasa ya. Ya artinya kita nggak buat pemuridan tandingan ya. Lebih baik kita buat pemuridan yang menjangkau orang itu dulu ya. Supaya yang tidak beres itu beres. Oke, mungkin bagi yang lain bagaimana, ada yang mau ditanyain atau mau diskusi atau mau sharing apa yang didapatkan. Mungkin ada yang merasa diberkati, mau sharingkan apa yang diterima. Silakan. Saya lebih ke sharing deh. Tadi sangat bagus sekali dan membangkitkan iman kita semua ya. Kalau diingatkan lagi oleh Kamansyah tadi, kalau dalam menyangkal diri itu kita harus mau keluar dari zona amannya, itu yang pasti. Sama saya diingatkan lagi ya, kita harus terus bersemangat dalam memuridkan itu. Bahkan memuridkan itu sangat penting sekali seperti itu. Apalagi banyak gereja-gereja sekarang juga yang mempunyai konsep yang banyak yang ngawur ya, kayak dari bahasa rohnya tak sesuai 1 Korintus 14 gitu ya, sama banyak lagi ya seperti itu. Oh ya, aku mau bertanya dikit nih untuk kalau aku ini kan apa ya, maksudnya di dalam gereja gitu yang biasa gila mujizat gitu ya, biasanya yang bahasa kasarnya ini saya biasa mencari orang gitu yang bisa mau mendengar lah gitu. Saya biasanya suka memasukkan teologi reform gitu loh di sana gitu. Dan saya mencari beberapa orang yang bisa dimasukkan gitu. Apakah itu sudah memuridkan juga atau belum ya Kak? Kalau maksudnya boleh diberi masukan gitu. Atau saya harus memberikan saya harus membuat kelompok gitu dengan mereka lebih lagi gitu maksudnya, bagi yang bisa menerima. Terima kasih. Oke, kalau menurut saya pemuridan itu bisa secara pribadi ya, bisa juga secara kelompok. Nah, kalau yang Samuel yang Chandra katakan tentang yang dilakukan itu sudah pemuridan, mungkin itu tahap-tahap pemuridan ya. Tapi harus terus membina dia, membimbing dia dalam pengajaran firman Tuhan, kemudian membimbing dia untuk lebih lagi mengerti tentang pemuridan ini, panggilan pemuridan ini untuk harus dikerjakan di dalam kehidupannya. Oke, terima kasih Kak. Boleh bertanya, Kak Mansyah? Ya, boleh Pak. Jadi sebetulnya ini sedikit sharing, tapi ada pertanyaan sedikit. Ada pengalaman menarik juga sama seperti yang dialami oleh Saudara Samuel. Jadi memang kalau saya kan gereja di GPIB Setiabudi Jakarta, tapi belakangan ini saya ditarik untuk mengisi sedikit-sedikit pelayanan komsel dari gereja karismatik. Nah, di dalam pelayanan itu, mereka terkadang tuh suka mengajak kita keluar untuk, tanda petik, nanti saya jelaskan, penginjilan. Penginjilannya itu ketika saya ikuti 1-2 kali, itu ternyata hanya mereka keluar, bagi-bagi barang ke orang, terus mereka sudah mengatakan bahwa itu adalah penginjilan. Saya sedikit tergelitik ya Kak Mansyah ya. Kok penginjilan sekarang sudah mengalami degradasi yang sedemikian rupa, sehingga sudah tidak disajikan keberdosaan manusia, tetapi mereka hanya menyajikan, hey, percaya Yesus, I'll give you free stuff. Gue kasih nih barang-barang gratis.
Yang penting lo ikut ke gue, ikut gereja gue, dan lain sebagainya. Ini tuh bener-bener menggelitik saya banget gitu loh. Masa sih konteks penginjilan sudah sebegitu murahnya? Aduh, sedikit emosi, tapi kok begini ya gitu loh. Apa yang harus kita lakukan kalau kita ada di posisi tersebut, Kak? Karena contoh kalau saya tuh satu-satunya yang tidak mendukung paham itu. Terkadang saya juga didiskriminasi akhirnya oleh lingkungan tersebut. Terima kasih, Kak. Iya, Pak. Memang agak sedikit berat juga ya Pak, karena Bapak sendiri di tengah-tengah kelompok seperti itu dan Bapak hanya mengikuti kan ya Pak ya. Kalau menurut saya Pak, kalau menurut saya secara pribadi, kalau memang cara mereka sudah salah dan mereka tidak bisa dikasih tahu, lebih baik menarik diri. Kalau menurut saya, Pak, kalau menurut saya lebih baik menarik diri gitu. Kecuali mereka memang masih bisa dikasih tahu bahwa kalau penginjilan ya memang yang harus kita utamakan yaitu membuka dosa orang itu dulu gitu ya. Dia harus tahu dulu dia orang berdosa gitu. Dia harus tahu dulu bahwa dia diselamatkan juga karena anugerah, bukan cuma sekedar percaya Yesus langsung masuk gereja, yang nggak bisa seperti itu juga ya. Itu kan semua juga karena anugerah semata ya. Sehingga orang itu juga benar-benar harus memahami dia adalah orang berdosa dan dia menerima anugerah dari Tuhan. Nah, dari situlah dia benar-benar harus meninggalkan segala kehidupan dosa gitu ya, untuk dia menjadi pengikut Kristus yang setia gitu. Tapi kalau memang mereka memang nggak bisa dikasih tahu, kalau menurut saya secara pribadi mungkin saya akan menarik diri juga Pak gitu ya, karena mereka dengan yang mungkin kelompoknya lebih besar, banyak orang gitu ya, saya juga mungkin dan tanda kutip tamu gitu ya, Bapak mungkin cuma mengikut gitu ya, jadi mau masuk itu juga agak susah ya. Tapi kalau misalnya ada dari antara mereka bisa didiskusikan lagi kembali tentang bagaimana ini cara menginjili, bagaimana cara memuridkan, itu mungkin juga lebih baik. Atau Bapak juga langsung bisa memberikan contoh di depan mereka. Cara memuridkan seperti ini. Cara menginjili dan memuridkan seperti ini. Kalau menurut saya seperti itu ya. Karena saya juga dulu ada di tengah-tengah pemuda di rumah saya tuh dulu di Ambon juga seperti itu Pak. Memang mereka tidak yang sekarismatik itu, tidak itu. Tapi saya rasa kok tidak ada yang untuk lebih bertumbuh dalam Tuhan gitu. Saya mau mencoba diskusikan dengan satu orang pun, dia juga susah untuk mengobrol, atau dia cuma hanya mendengar, tapi dia tidak sama-sama dengan saya, istilahnya bekerja sama lah gitu ya. Untuk kami boleh sama-sama coba nih kita bagaimana boleh mengoreksi bagaimana cara kita untuk boleh lebih bertumbuh dalam Tuhan dengan benar gitu. Sehingga ini saya sendiri mencoba untuk menarik diri gitu, dan saya cari memang komunitas yang lebih membawa saya lebih bertumbuh di dalam kerohanian kepada Tuhan. Seperti itu sih Kak. Terima kasih Kak Mance. Sorry saudara-saudari ini lagi ya, saya tambah sedikit. Mohon maaf waktunya karena saya benar-benar ada di persimpangan jalan dan saya membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Alangkah baiknya kalau komunitas ini juga memberikan masukan buat saya. Jadi memang sudah saya diskusikan oleh beberapa orang nih Kak Mance. Terus mereka juga ada yang pro, bahkan banyak, tetapi mereka tidak bersuara. Mereka tidak bisa bersuara maksudnya lebih tepat. Mereka justru setelah saya menyatakan posisi saya, mereka justru malah sering menjapri saya untuk menanyakan, oh iya ya, seperti ini ya. Terus saya kasih berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, kenapa harus seperti ini dan lain sebagainya. Banyak yang tertarik gitu loh Kak. Tetapi memang seperti tadi Kak Mance singgung, saya memang dibawa oleh orang ke situ dan saya tidak bisa bersuara untuk nggak boleh loh
seperti ini, karena kan memang saya tidak mempunyai otoritas penuh di situ. Dan saya bersyukurnya sama Tuhan, ada beberapa orang yang memang langsung mengkontak saya secara pribadi. Terima kasih ya atas masukannya, terima kasih atas suaranya, ini menjadi masukan buat kami juga. Nah, kalau misalnya tadi Kak Mance bilang akan keluar atau menarik diri, itu saya benar keputusan pertama yang saya tadinya mau ambil tuh Kak. Tapi tidak jadi karena orang-orang tersebut gitu loh. Apakah lebih baik untuk saat ini saya bertahan dulu, atau bagaimana Kak? Kalau memang banyak yang pro, lebih baiknya untuk tetap bertahan. Sambil Bapak juga mungkin bisa menggumulkan, mendoakan juga gitu ya. Bagaimana Tuhan juga boleh menuntun Bapak, berikan hikmah bijaksana buat Bapak untuk ambil tindakan seperti apa yang Tuhan mau. Sambil juga dengan orang-orang yang juga pro sama Bapak ini yang banyak mendukung dengan apa yang sudah Bapak katakan ini, ya sambil pelan-pelan Bapak memberikan pengertian sampai mereka benar-benar mengerti. Ya, terima kasih Kak, terima kasih untuk saudara-saudari semua juga. Oke, masih ada 10 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya atau mau sharing apa yang sudah didapatkan, silakan. Ini ada Ibu Victoria mungkin mau bersharing kan? Atau mau bertanya? Ada Bu? Iya, saya mau bertanya, kan saya kan disuruh sama teman saya waktu di gereja GBI suruh datang. Ya saya datang karena saya mau nemenin dia, karena dia cerita di situ dia nggak ditemenin. Terus dia juga udah saya kasih tahu bahwa minyak urapan itu udah dilarang, ada di kitab Keluaran 30 pasal 25 sampai 33. Terus tadinya dia nggak percaya, saya kasih tahu kitabnya, terus dia diam. Pokoknya udah saya sambil kasih masukan salah-salahnya di GBI itu apa gitu, tapi dia suruh saya datang karena dia nggak ada temennya gitu. Jadi di situ tuh caranya tuh kelompok-kelompok gitu bergaulnya gitu. Itu gimana? Jadi saya sih motivasinya ya sambil ngasih tahu dia yang benar, saya datang situ, tapi emang nggak enak sih ibadahnya sih. Yang enak tuh ya di ibadah ya di gereja Reform gitu, yang tradisional. Jadi nggak enak, tapi gimana jadi baiknya gimana ya menurut Kak Mansya? Terima kasih. Kalau pengalaman Ibu sebenarnya juga ada pengalaman salah satu teman saya. Saya ambil dulu salah satu pengalaman ya Bu, tapi nanti saya kasih solusi untuk Ibu. Teman saya juga seperti itu. Waktu teman saya itu temannya ngajakin dia karena temannya ini sudah bisa berbahasa roh. Terus dia minta temannya itu untuk pergi lihat ini, GBI itu gini loh, karismatik tuh gini loh, gini. Mau tunjukin tentang karismatik itu. Teman saya sekali dia ikut. Dan memang itu juga dengan perasaan yang tidak nyaman. Kemudian dia tanya saya, dia ngobrol sama saya. Setelah itu dia pulang, dia bilang, Mance, ini harus bagaimana? Apakah harus tetap pergi atau mencari alasan? Terus saya bilang, kalau memang itu mengganggu hati, mau tidak nyaman, ya sudah, nggak usah pergi. Tapi bukan berteman kan tidak harus temanmu ngajak ke gereja terus kamu pergi, tidak. Membimbing temanmu bisa dari luar gereja itu kalau memang kamu ke gereja itu tidak nyaman. Nah, mungkin juga case seperti Ibu Telove, kalau memang Ibu sendiri hatinya tidak nyaman, tidak ada damai sejahtera ketika hadir di gereja itu, lebih baik tidak usah hadir Bu, tapi untuk tetap membimbing, membina teman Ibu boleh, tapi itu di luar dari gereja itu. Seperti itu. Ya. Nah, saya juga memenuhi panggilannya, bukan saya mau seterusnya beribadah di situ. Kalau lagi ada keperluan sekalian pas hari Minggu, karena saya nggak ada waktu selain hari Minggu, dari Senin sampai Sabtu kerja dari jam 9 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu. Gitu. Jadi waktunya cuma hari Minggu aja gitu. Itu jadi saya sambil tolongin dia, sambil dengerin dia gitu kan, karena dia nggak ada yang dengerin gitu. Saya sambil kuatin dia, terus saya sambil kasih ayat, terus dia nggak ngebantah
Ya seperti itu, tapi bukan saya memenuhi panggilan nih mau terus beribadah di situ, cuma ada kalanya datang gitu. Jadi akhirnya kan karena udah habis waktu hari Minggu di situ, jadi ya nggak ibadah di nggak ibadah fisik di gerejanya sendiri seperti itu. Oh iya, oke, baik Bu ya. Eh, bisa aja Bu, Ibu sambil membimbing dia, tetapi Ibu juga bisa sambil mendoakan dia. Semoga dia benar-benar mengerti apa yang sudah Ibu katakan. Dan sangat baik juga ketika Ibu kasih setiap ayat-ayat untuk dia pahami gitu, supaya dia mengerti bahwa Ibu ngomong juga nggak asal ngomong, tapi benar-benar kembali kepada Alkitab. Itu sambil Ibu mendoakan, semoga dia juga benar-benar bisa pahami bahwa ini benar loh, sesuai dengan Alkitab yang harus memang dia ikuti. Sambil Ibu membimbing, sambil Ibu mendoakan. Kalau dia sih nggak mungkin keluar dari situ karena dia koster, jadi dia tinggal di gereja itu. Ya, cuman udah saya kasih tahu kalau ajaran yang benar mana gitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, yang jadi beban dan tanggung jawab Ibu untuk mengatakan kebenaran, lakukan aja Bu. Tidak apa-apa, tapi sambil mendoakan. Ya, siap. Oke, sisa 5 menit lagi. Mungkin sebelum closing statement, ada yang mau bertanya? Sekali lagi diberi kesempatan. Ini dari Pak Praset, ada Elem kayaknya buka itu, silakan. Silakan Elem. Boleh saya, Pak? Ya, silakan. Ya, terima kasih Kak sudah berbagi malam ini. Sangat menguatkan dan sangat memberkati saya juga secara pribadi dalam perjuangan saya juga sebenarnya sebagai anak muda di gereja lokal saya di mana saya berada saat ini. Nah, saya cuma minta pendapat dari kakak sendiri ya. Bagaimana dengan gereja yang tidak memperhatikan ya aspek pemuridan ini? Nah, saya juga mengalami ini sebab di gereja asal saya ini ya konsepnya sepertinya berubah ya. Di mana sebenarnya pemuridan ini bagi mereka lagi bukan tujuan mempersiapkan orang untuk menjadi saksi ya atau menginjili orang, tapi bagaimana membangun gereja itu untuk menjadi gereja yang maju, mandiri, berdaya guna. Tapi di samping itu ya aspek penginjilan itu sepertinya dikesampingkan. Dan saya juga merasa ini sepertinya tidak beres ini. Ada sesuatu yang salah. Nah, dari kakak sendiri bagaimana itu? Jika misalnya aspek pemuridan itu yang mempersiapkan orang untuk menginjili diganti dengan bagaimana orang itu bisa membangun gerejanya untuk menjadi gereja yang mandiri, gereja yang berdaya guna, dan tentunya katanya untuk mesejahterakan warga jemaat. Terima kasih Kak. Kalau boleh tahu, Ellen gereja lokalnya di mana? Ya, saya dari Poso Kak. Gereja saya dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Atau GKST. Iya. Nah, kalau soal gereja-gereja yang memang sangat tidak mementingkan pemuridan atau memandang pemuridan tidak sesuai dengan Alkitab ya, konteks Alkitab, mas maupun juga kualitas gitu. Atau kita bisa melihat ya gereja itu kita bisa bilang gereja kita bertumbuh kok secara kuantitas jemaatnya banyak gitu 1000 gitu. Tapi di dalamnya nggak ada kualitas itu gitu. Nah, perubahan itu memang bisa terjadi ya cuma dari atas ya, dari pemimpinnya ya. Di gereja-gereja yang seperti itu sebenarnya itu juga jadi pergumulan kita dan banyak ya. Sebenarnya gereja saya, gereja lokal, gereja Protestan Maluku, GPM juga seperti itu ya. Banyak jemaatnya bahkan sangat dominan di Ambon, tapi saya sama sekali tidak pernah mendengar pemuridan, penginjilan sama sekali enggak. Sampai akhirnya saya masuk sekolah teologi reform, baru saya mendengar kalimat tentang penginjilan dan pemuridan itu. Itu juga yang jadi pergumulan saya untuk, mungkin juga jadi pergumulan Ellen dan semua kita untuk boleh terus mendoakan gereja-gereja yang seperti itu.
Ya, seperti itu Ellen. Masih ada lagi? Terjawab kah, Ellen? Atau Ellen belum puas terjawabnya? Ya, saya rasa sudah sangat Kak, pas. Memang ini jadi pergumulan juga, dan terutama ini itulah mengapa saya suka ikut kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kalau di gereja asal itu rasa-rasanya tidak diberikan ruang ya. Justru jemaat itu sepertinya dilatih hanya untuk ya menambah kualitas bergereja, bentuk gereja yang diindah-indahkan. Tapi ya itu, iman jemaat itu kayaknya kesuam-suam kuku begitu Kak. Tapi terima kasih Kak, kita boleh sharing malam ini. Tuhan memberkati. Iya, sambil mendoakan ya Ellen, ya kita semua juga terus mendoakan. Oke, puji Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sedikit closing statement sebelum menutup acara. Udah, silakan. Dari Saudari Mansya, ada closing statement. Iya, saya mengulangi aja seperti yang tadi. Sebagai kita mau bertumbuh menjadi murid yang memuridkan, berarti kita harus menumbuhkan komitmen di dalam diri kita dan tanggung jawab untuk melaksanakan amanat agung dan melipat gandakan murid-murid. Ya, seperti pertanyaan saya tadi, kita sudah kan menjadi murid yang memuridkan. Kalau belum, mari kita laksanakan. Kalau sudah, kita terus kerjakan. Ya, amin. Oke, puji Tuhan, sangat memberkati. Ya, Saudari Mansya sempat membawa skripsinya memang tentang pemuridan. Jadi, itulah mengapa saya mengajak beliau. Nah, oke, hari ini kita akan menutup acara kita. Kita mau berdoa. Mungkin Pak Roberto bisa minta dengan hormat memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kudus, atas tuntunan kasih Bapa, atas pembelajaran yang kami boleh terima di malam hari ini, sharing yang telah kami lalui di dalam kasih karunia damai sejahtera yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Bapa juga memberkati pembawa materi pada malam hari ini, saudari kami terkasih Bu Mansya, dengan keluarganya, kiranya Bapa memberkati mereka. Di setiap aspek kehidupan mereka, kiranya Bapa memberkati, dan jadikanlah mereka senantiasa garam dan terang, dimanapun juga Bapa menempatkan mereka, kemanapun juga Bapa mengutus mereka. Dan bagi setiap kami yang hadir, juga Pak Dejan yang sudah mendampingi kami semua, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah juga senantiasa menuntun kehidupan kami, menyertai kami, dan berkatilah setiap pekerjaan tangan kami Bapa, setiap langkah kaki kami, sehingga dimanapun juga kami berada, nama Yesus senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, Terima kasih. Kita selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.